Shalom, selamat berjumpa anak-anak dalam pembelajaran kita kali ini, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Materi kita kali ini adalah hedonisme versus keugaharian. Hedonisme dan keugaharian adalah dua sikap yang sangat berbeda. Hedonisme mengutamakan kesenangan dan keugaharian mengutamakan kesederhanaan. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah apa ajaran Alkitab tentang hedonisme dan apa dampak dalam kehidupan sehari-hari, serta apa ajaran Yesus tentang keugaharian. Mari kita belajar bersama-sama. Baik anak-anak, kita mulai dari pengertian. Pengertian hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Jadi segala sesuatu itu diukur dari ukuran materi. Bahkan kenikmatan tertinggi dalam pandangan hedonisme adalah ketika memiliki yang namanya materi. Nah, contoh-contoh sikap hedonistik. Yang pertama adalah hidup berfoya-foya dengan membeli barang-barang mewah. Kepuasan mereka akan terjawab ketika mereka memiliki barang-barang mewah dengan cara mereka membelinya dengan cara yang berfoya-foya. Kemudian yang kedua, mereka sangat menyenangi yang namanya pesta pora. Tersedia berbagai hal makanan yang berlebihan, mabuk-mabukan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dalam hidupnya tidak akan pernah merasa puas dengan hal apapun. Nah, sehingga dari semuanya itu akan memunculkan dampak-dampak dari sifat-sifat hedonistik. Yang pertama adalah menyangkut masalah finansial. Karena memaksakan diri untuk memiliki sesuatu, maka ia berusaha dengan cara berutang. Sehingga ia memiliki utang yang menumpuk dan pengeluaran yang tidak pernah terkontrol. Kemudian yang kedua berakibat pada masalah kesehatan, di mana makanan yang tersedia, makanan yang dimakan itu berlebihan. Kemudian minum alkohol, kemudian akan mengalami kurang istirahat. Nah, kemudian masalah yang ketiga dampak dari hedonisme adalah munculnya masalah sosial. Di sini semakin menjadikan seseorang itu bersifat egosentris, berpusat pada dirinya dan mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Nah, kita pun butuh yang namanya cara untuk mengatasi yang namanya hedonisme. Yang pertama adalah kita berusaha untuk mendefinisikan ulang tujuan hidup kita dengan berfokus pada sesuatu yang membahagiakan. Ya, dan dalam jarak yang jangka panjang bukan hanya untuk sesaat saja, tetapi kita berpikir untuk kehidupan kita yang lebih bermakna. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengurangi kegiatan yang tidak sama sekali bermanfaat, yang hanya menghabiskan menghabiskan materi yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Kemudian yang ketiga, kita harus menemukan hal-hal atau menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Tidak harus mencari hal yang mewah. Ya, misalnya kita membaca buku, ya, berbicara dengan orang-orang terdekat seperti keluarga, berkebun, berolahraga dan sebagainya. Kita menggunakan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Kemudian yang keempat adalah kita harus mengubah pertemanan kita. Lingkungan yang buruk akan membuat kita memiliki teman yang buruk pula. Kemudian yang kelima adalah kita harus memahami bahwa kebahagiaan tidak hanya berpusat pada datang dari apa yang kita konsumsi. Ya, jadi kebahagiaan kita tidak hanya berpusat pada
apa yang kita terima. Kemudian ketika masalah itu semakin rumit, maka hal yang keenam solusi yang untuk mengatasi sikap hedonistik adalah kita harus terbuka kepada orang lain atau mencari profesional seperti psikiater, dokter dan sebagainya untuk mengobati diri kita. Nah, itu ketika kita berbicara tentang hedonisme. Sekarang kita berbicara tentang keugaharian, di mana sifat ini adalah sifat yang sangat jauh berbeda dari hedonisme. Keugaharian adalah kesederhanaan atau kesahajaan. Kita hidup dengan apa yang ada pada diri kita, didasari dengan rasa syukur yang ada. Nah, contoh sikap ugahari, ya kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Tidak memaksakan diri dengan hal yang kita tidak mampu. Kemudian kita terus berusaha untuk mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Ya, kemudian kita terus memikirkan masa depan kita dengan gemar menabung. Nah, sikap ugahari ini juga terungkap dalam doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, di situ dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, dalam konteks ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kesederhanaan. Karena kesederhanaan harus menjadi sebuah pola hidup yang membebaskan diri dari pola hidup loba. Pola hidup loba itu serakah, tamak, selalu ingin mendapat yang banyak dan seterusnya. Nah, karena dalam kesederhanaan Tuhan Yesus menghendaki agar umat yang dikasihinya benar-benar mampu membawa dirinya untuk mengendalikan dirinya untuk hidup mampu dalam pola hidup tanpa kehilangan anugerah dan kasih Allah. Nah, sehingga di sini sangat jelas bagi kita. Gaya hidup ugahari benar-benar menampilkan sebuah model bersahaja yang dalamnya spiritualitas hidup tampak dalam kesederhanaan tanpa kehilangan kualitas hidup itu sendiri. Seseorang dengan kekayaan melimpah dapat menjalankan hidupnya dengan ugahari yang penuh dengan kesederhanaan.